ini memang hukum alam yang terjadi. Timbal balik ya. Karena apa? Yang nyuwun sewu, udan salah mongso. Maksudnya? Hujan ini salah musim, yang seharusnya ini bukan musim penghujan, tetap di musim penghujan. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lama gak ketemu ya? Lama, kita terakhir ketemu Lebaran. Salah, kapan? Januari. Jadi perutnya besar sampai sekarang kecil. Kempes. Sehat Mas Dika? Sehat. Mbak Desi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pastinya kalau ngonten sama Mas Dika tuh ngomongin tentang pandangan-pandangan. Yang jelas bukan pandangan mata. Karena pandangan mata biasanya membuat jatuh cinta. Iya. Cie. Yang jelas jangan pandangan saya aja. Oke lah. Gimana Mbak Desi? Kemarin aku lihat di story-nya Mas Diko itu ya 25 pantai di Indonesia akan mengalami rop. Nah, itu termasuk yang di Pulau Jawa ada banyak nggak? Di Pulau Jawa sebenarnya gini loh, bencana apapun itu kan asalnya dari Gusti Allah ya. Kita manusia hanya berusaha antisipasi. Jika ada kejadian seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Aku melihat di Jawa Timur ada. Jawa Timur bagian mana nih? Selatan. Selatan. Kan punya pantai memang ya? Pantai ya. Itu penyebabnya apa sih? Rob disebabkan oleh, nah ini secara geografis saya memang kurang paham, kan saya hanya memandang di situ yang terjadi apa. Cuma di akhir tahun ini sisa berapa, 6 bulan ya? Sekarang bulan Juni akhir. Bulan Juni akhir. Terakhir. Semoga pandangan hanya menjadi pandangan dan tidak terjadi. Kalau disebabkan oleh apa, ini memang hukum alam yang terjadi. Timbal balik ya? Karena apa? Yang nyuwun sewu, udan salah mongso. Maksudnya? Hujan ini salah musim, yang seharusnya ini bukan musim penghujan, tetap di musim penghujan. Gitu. Tuh. Sekarang hujan nggak menentu ya datangnya ya? Tak menentu, seperti orang-orang. Bukan aku ya tapi. Kenapa? Yang datang menentu di Jalangkung. Datang tak diundang pulang tak diantar. Ya ini cuma pesan saja agar saudara-saudari lebih waspada tentang pantai. Terus kemarin juga ada di mana, Semarang ya? Semarang sampai seperti itu. Ya Allah, ngeri ya. Padahal Semarang hitungannya kotanya termasuk kota yang berkembang. Dan ada inisial pantai itu T di Jawa Timur. Kita tidak bisa menulis atau mengatakan inisial T. Kalau bisa gimana ya caranya biar rob ini tidak naik? Bikinlah yang namanya pembatas tanggul. Itu harus ada. Untuk orang yang awam itu rob itu sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang sini luapan air yang terlalu berlebihan. Rob itu adalah luapan air seperti kasih sayang yang berlebihan. Ayo wes menyayangi orang lain belum? Oh, belum. Tetap satu. Sayang anak-anak. Sayang anak-anak. Anakku papat ya Mas gitu. Papat. Lah aku limon saru aku. Terus ini setelah dari pantai, dari air kita ke gunung. Gunung Krakatau sudah melakukan erupsinya berturut-turut. Apakah ini pertanda sudah mendekati? Enggak. Jadi hanya apa ya, menakut-nakuti atau gimana ya? Bukan menakut-nakuti. Erupsi kan bisa terjadi kapanpun. Dalam 1 tahun bisa 2 kali. Tapi kan belum tentu meletus. Kalau bisa jangan dulu. Karena apa? Kalau Krakatau ini meletus ya memang lebih besar dampaknya. Seperti beberapa tahun silam. Apakah akan memecah pulau? Jangan toh. Memecah pulau. Ini
jangan ada yang terpecahkan, entah itu pulau, entah itu pertemanan, persaudaraan, jangan ada yang terpecahkan. Biarkan gelas-gelas kaca saja yang pecah. Jadi nggak boleh ya? Nggak. Apakah masih akan terjadi gempa besar di Yes, tahun ini? terjadi. Hanya pandangan saya, kan saya sering bolak-balik gini. Biarkan yang pandangan menjadi pandangan. Kalau gempa besar itu sekitar 8 lebih sedikit. Skala Richter. Dalam satu hari di lokasi yang sama, gempa pertama lebih ringan, gempa kedua lumayan, berarti gempa yang ketiga lebih besar Itu dalam satu hari. dan di tempatnya sama. Iya, tanda-tandanya itu. Kalau sudah gempa 2 kali, oke lah, gimana caranya? Keluar ruangan dulu buat yang bekerja yang di gedung-gedung tinggi atau apa yang mengakibatkan resiko. Titik gempa terbesar apakah juga ada di pulau yang kita tempati ini? Jabar. Oh, makanya jenengan kemarin sempat buat itu ya, pengen kerja di karena ini ya. Karena ini. Jadi sekarang udah terbukti ya. Semoga pemerintah Jabar mendengar ini ya. Jadi jenengan bisa Kalau bisa bikin apa namanya simulasi tentang gempa. Simulasi. Nah, simulasi ngomong anak. bukan. Pesawat jatuh. Nggak ada. Sudah tidak ada lagi. Nggak ada. Jangan. Jangan. Sudah tidak ada lagi ya. Kita berdoa agar semua saudara-saudara yang di dalam negeri maupun luar negeri dijauhkan dari bencana-bencana tersebut. Walaupun bencana itu tidak kita hendaki, tapi kita nggak ngerti nanti. Terus apakah benar banyak pesawat yang hilang tanpa diketahui publik? Hilang dalam arti apa? Dijual apa? Nah itu. Kecelakaan. Keduanya. Dijual. Semoga tidak terjadi ya. Ya. Nah, di akhir tahun ini ada satu insiden pesawat Jatuh. kan. Kemarin aku pernah bikin tulisan, di situ ada 3 loh nggak salah. Yang satunya kemarin yang milik itu, Iya. kita tidak usah nyebutin. Dan yang mendekati akhir tahun ini lumayan gede. Ada lagi ya? Ada lagi, tapi jangan, biar jadi pandangan saja. Terus Mas Tigor tentang dokter gadungan. Banyak sekali. Itu Jadi maksudnya pesan gimana ya? Dokter gadungan itu yang hanya mereka memberi lisensi atau hanya mereka yang mengada-ngada atau bagaimana? Jadi aku pesan kepada semua sahabat-sahabat pendengar-pendengar, terutama yang hobinya merawat wajah. Merawat maksudnya yang kayak memakai skincare gitu. Bukan ke dokter misalnya apa gitu. Oh iya. Harus pintar-pintar tahu bahwa ini benar-benar dokter apa hanya orang yang kursus praktek saja lalu dipanggil dokter. Karena di akhir tahun ini banyak sekali yang kebongkar, misal si pasien kena dampak yang negatif dan sebagainya, akhirnya kebongkar kedoknya. Ini pesan buat siapapun, terutama buat orang-orang yang sukanya ngotak-ngatik ini muka, cek dulu apakah ini benar-benar dokter apakah bukan. Karena resikonya memang besar. Berarti lebih tepatnya ini ke dunia entertain ya? Enggak ke entertain juga. Tuh, jadi lebih membahayakan. Kebanyakan orang yang entertain kan semua memermak wajahnya gitu ya. Terus Sebenarnya gini loh, lebih tepat jika ditangani dengan dokter yang spesial di bidangnya. maksudnya gimana itu? Jadi gini, misalnya Mbak Desi pengen oplas gitu, Ya, pasang implan gitu. Itu kan yang seharusnya yang nangani dokter, memang benar-benar dokter. Nah, takutnya gini, mereka sudah sekolah kedokteran tapi belum lulus, dia berani menangani ini. Kan belum ada stempel dokter di situ. Berarti belum ada lisensi yang pas ya? Iya. Jadi hanya mereka yang bisa-bisaan aja. Jadi terus buat kemudian jadi buat kita teman-teman harus waspada di situ. Kalau memang bukan dokter, yang lebih baik ngomong aja bukan dokter. Oh, kilas balik. Aku pengen sebenarnya dari kemarin pengen konten sama Mas Igor, cuma Mas Igornya lagi repot. Aku pengen kilas balik tentang ini, kematian anak gubernur. Itu
apakah ada kaitannya dengan hal gaib sehingga dia sampai kurang lebih 2 minggu ya di air tapi jasadnya masih utuh dan harum. Biasanya kan kalau kena itu kan kena bekas salju ya, airnya apa? Bakteri. Bukan bakteri. Apa? Jadi kalau air salju itu kan membeku kan. Jadi kan jasadnya otomatis kan kalau setelah tidak membeku kan jadi kan gampang ini blenyak gitu loh bahasa Jawanya. Nah, itu kan jasadnya masih utuh. Apakah mungkin itu ada apa namanya, mungkin dia keturunan siapa-siapa gitu sehingga jasadnya masih utuh atau gimana? Tidak ada. Ya terus? Tidak ada. Berarti hanya murni pertolongan Tuhan ya? Jadi gini ya, kita sebenarnya saya pribadi sudah tidak bahas dan no komen. Intinya yang sudah pergi ya biarkan, kita tidak usah mengungkit. Kita doakan apapun yang terjadi. Kita datang ke dunia kehendaknya Tuhan, kita pulang ke dunia kehendaknya Tuhan. Itu adalah kalimat yang cukup kita ucapkan. Dan saya berharap misal di luar sana masih banyak orang yang mengungkit-ungkit itu, saya kira stop lah. Kembalikan ke diri kita sendiri. Misal dari anak kita ataupun saudara kita di posisi seperti itu, jika ada orang yang tetap mengupasnya, mengulasnya, saya kira tambah ingat, janganlah, biarkan itu urusannya Sang Pencipta alam aja. Yang penting kita sebagai manusia saling doakan, itu aja sudah. Sampai dia tuh banyak yang mendoakan sampai detik ini, yang ziarah ke makamnya. Karena beliau juga baik. Amalan apa sih yang dilakukan sampai sekarang? Maksudnya sampai detik itu, sampai banyak orang yang empati atas kepergiannya. Gini, ngomong tentang amal. Kadang kalau zaman sekarang orang ngasih dipublish. Nah, ya, aku ngasih ini dipublish, aku ngasih ini ditampangkan dan sebagainya. Tapi beliau ini tidak sama sekali. Bahkan nyetrum. Sinyalnya nyetrum. Bahkan ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa beliau adalah anak gubernur. Itu ada. Jadi setelah berpulang lah, ternyata anaknya gubernur. Padahal amalnya luar biasa sekali. Berapa masjid itu yang di. Jadi ya mungkin kekuatannya, kondisinya ya mungkin dari perbuatannya sendiri juga lebih bagus, lebih baik.